kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di ibadah online GB Ibu Dinda. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau katakan Dia Tuhan di hidup kita. Kau bawa diriku
kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah roh puji-pujian Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan kita Tuhan yang hebat, amin. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Kita mau katakan berkuasa di bumi di surga. Hidupku
kepada hamba-Nya. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih buat kasih setiamu dalam sepanjang kehidupan kami, sepanjang tahun 2020, di mana ketika kami menghadapi keadaan dan situasi yang tidak terprediksi oleh kami, tetapi kami melihat bahwa Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap melindungi kami, bahkan Engkau tetap memelihara kehidupan kami, Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami berikan segala pujian dan penyembahan kami, dan kami boleh sama-sama beribadah pada hari ini karena perkenanan Tuhan. Biarlah Kau disukakan melalui pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan, dan itu boleh menjadi berkat buat kami juga. Bapak, saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan berbicara pada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Taruh remamu dalam setiap hati kami, dan ajarkan kami untuk mengerti dengan firman Tuhan. Dan kami berdoa buat kami semua, bila Roh Kudus bergerak pada kami semua, melembutkan tanah hati kami, membuka telinga kami, dan khususnya memberikan kemampuan dan kekuatan. Tidak semata-mata kami hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, yang percaya sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GB Ibu Linda, apa kabar? Saya percaya bahwa di dalam waktu-waktu ini sepanjang tahun 2020 yang tinggal 2 bulan kurang akan kita lalui, kita menghadapi banyak sekali hal-hal yang tidak diprediksikan atau di luar dari prediksi kita di tahun yang lalu. Ketika kita membuat satu perencanaan di tahun 2020, ternyata ketika badai COVID-19 terjadi dan merubah setiap rencana kita, meng-cancel semua rencana kita. Tetapi satu hal yang kita boleh percaya bahwa walaupun rencana kita berubah, walaupun rencana kita cancel, tetapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Dan rencana Tuhan itu akan selalu tergenapi di dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, cuma GB Budi Indah bahwa selama 10 bulan kita sudah belajar tentang karakter. Kita berbicara tentang karakter, dan bulan-bulan ini kita akan mengevaluasi, kita merenungkan kembali apa yang sudah kita dengar sepanjang 10 bulan ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang masih belum kita lakukan. Mari kita sama-sama mengevaluasi. Saya percaya firman Tuhan adalah pedang bermata dua, yang itu akan menghujam diri kita dan juga merubah kehidupan kita. Dan sepanjang 1 tahun ini, biar kita juga berubah karakter kehidupan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Hari ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu tema tentang bertumbuh untuk berbuah. Kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-43 sampai yang ke-45. Lukas pasal yang ke-6, ayat 43 sampai yang ke-45. Perikopnya berjudul tentang pohon dan buahnya. Saya membacakan buat kita semua. Ayat 43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 ini, kita mendapatkan suatu gambaran bahwa Yesus memberikan gambaran kehidupan kekristenan kita adalah seperti pohon. Lukas pasal 6 yang kita baca hari ini, Yesus memberikan gambaran bahwa kehidupan orang-orang Kristen adalah seperti diumpamakan seperti pohon. Pohon itu berbicara tentang kita. Pohon itu berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sedangkan buah berbicara tentang apa yang dihasilkan, yaitu perbuatan kita atau karakter kita. Kalau pohon berbicara tentang kita, maka buah itu berbicara tentang perbuatan kita. Perbuatan kita itu berbicara tentang karakter, yaitu pikiran kita,
perkataan kita, sikap atau perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, gambaran orang Kristen adalah seperti pohon. Buah atau karakter itu tidak akan ada tanpa pohon. Buah atau karakter, gambaran karakter kita tidak ada tanpa pohon, yaitu kita. Sedangkan pohon tidak akan berbuah tanpa pertumbuhan. Jadi kalau kita bisa menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti pohon, maka kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya adalah kehidupan orang Kristen yang terus bertumbuh. Tetapi kalau kita membaca di dalam perikop ini, yang dikatakan di dalam Lukas pasal ini, ternyata bukan cuma bertumbuh, tetapi juga harus berbuah. Nah, seringkali kita di dalam kehidupan Kristen kita mengejar hanya semata-mata pertumbuhan. Kita selalu mengejar bahwa kehidupan kekristenan itu harus sempurna. Ya, kita seringkali mengibaratkan kalau kita sempurna berarti kita sudah berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengatakan pada kita semua jemaat di tempat ini bahwa tidak ada satupun orang yang bisa sempurna. Yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita bukan kita menjadi sempurna, karena kesempurnaan itu yang Tuhan yang menyempurnakan, bukan kita. Yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah bertumbuh dewasa. Jadi tujuan hidup kita bukan untuk sempurna, menjadi manusia sempurna, karena kesempurnaan itu Tuhan yang menyempurnakan. Tetapi tujuan hidup kita untuk bertumbuh menjadi dewasa. Karena itu bagi bapak-bapak, ya saya mau berkata buat bapak-bapak, tidak ada istri-istri yang sempurna. Karena itu jangan mencari istri yang sempurna, karena bapak-bapak tidak akan menemukan istri yang sempurna. Kalaupun bapak-bapak menemukan istri sempurna, istri saudara itu tidak akan menjadi sempurna gara-gara bapak yang tidak sempurna. Atau juga demikian ibu-ibu. Ibu-ibu jangan berharap kita punya suami yang sempurna, karena tidak ada suami yang sempurna. Kalaupun ibu-ibu menemukan suami yang sempurna, maka suami ibu itu tidak akan menjadi sempurna gara-gara kita yang tidak sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya terjadi ketika kita bisa melengkapi satu sama lain. Nah, kembali lagi bicara tentang kehidupan orang Kristen untuk bertumbuh dan berbuah. Kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang bertumbuh. Tetapi kembali lagi, jangan asal cuma bertumbuh, tetapi harus menghasilkan buah, yaitu buah karakter. 10 bulan di Budidah kita sudah belajar tentang karakter-karakter. Nah, apakah kita bisa mengevaluasi diri selama 10 bulan ini yang sudah kita lalui? Apakah kita sudah menerapkan, kita bisa mempraktekkan, dan kita bisa mengeluarkan buah-buah karakter di dalam kehidupan kita? Ingat bahwa buah itu bicara tentang karakter kita, yaitu perbuatan kita, yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, kita, identitas diri kita ditentukan dari karakter kita. Siapa kita ditentukan oleh karakter kita. Pohon itu dikenal melalui buahnya. Jadi kalau kita di jalan kita menemukan pohon, kita mungkin sulit untuk menamakan atau kita menentukan ini pohon apa. Tetapi kalau pohon itu ada buahnya, kita bisa tahu ini pohon apa. Contohnya, ketika kita sedang mengendarai kendaraan, lalu di pinggir jalan ada sebuah pohon, dan pohon itu ada buahnya, di dalamnya itu buah mangga. Maka dengan jelas dan dengan tegas kita bisa mengatakan atau bilang, oh itu pohon mangga. Kita tahu itu pohon mangga atau tidak, diketahui dari mana? Dari buahnya. Nah, pohon itu dikenal dari buahnya. Pohon menggambarkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen dikenal melalui karakter dan nilai-nilai yang dihidupinya. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak bisa tahu ini anak Tuhan atau tidak kalau bukan karakter yang muncul dalam kehidupan kita yang dikenal. Kita tidak dikenal melalui mungkin aktivitas kita. Saudara, bertumbuh secara rohani itu abstrak, tidak ada ukurannya, tidak ada sesuatu yang bisa dilihat. Tetapi kalau kita bisa mengeluarkan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita dikenal, oh ini anak Tuhan. Kita dikenal melalui karakter dan nilai yang dihidupi. Karakter
itu muncul ketika kita menghidupi nilai-nilai firman. Selama kita banyak mendengarkan firman, itu tidak berubah karakter kita. Tetapi seberapa banyak kita melakukan firman, itu yang akan membentuk karakter kita. Saya ulangi, sebanyak apapun kita mendengarkan firman, tetapi tidak pernah melakukannya, itu tidak bisa membentuk karakter kita. Yang bisa adalah saudara hanya semakin hafal ayat, saudara semakin jago untuk berdebat, tetapi ketika kita berapa banyak kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita, maka itu akan membentuk nilai karakter kehidupan kita. Jadi bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menjadi Kristen dari kecil, sudah lama menjadi Kristen, saudara jangan bangga saudara sudah lama menjadi Kristen. Karena kenapa? Itu tidak menentukan karakter saudara terbentuk menjadi dewasa atau tidak. Tetapi kalau saudara saat ini melakukan firman, setiap saudara datang ke gereja mendengarkan khotbah, saudara pulang melakukan firman itu, maka itu yang akan membentuk dewasa saudara. Jadi bukan cuma banyak saudara ke gereja, banyak mendengar firman yang membentuk karakter saudara, tetapi karakter saudara itu dibentuk ketika kita belajar melakukan firman. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara, Allah yang disembah itu Allah yang disembah berdasarkan atau dikenal karena karakternya. Saya bisa mengambil beberapa contoh dari nama-nama Alkitab di dalam perjanjian lama, nama-nama Allah yang menjadi yang dikenal melalui karakternya. Kita mengenal namanya Yehovah Rafa. Yehovah Rafa itu bisa kita tahu dari Keluaran pasal 15 ayat 26, yaitu Tuhan yang menyembuhkan. Itu terjadi pada waktu zaman Musa. Ketika Tuhan mengadakan mujizat kesembuhan, orang Israel tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah penyembuh. Maka disebut sebagai Yehovah Rafa. Allah yang dikenal dengan Yehovah Rafa karena karakternya dia menyembuhkan. Ada lagi kita mengenal Allah El Shaddai, Allah yang perkasa atau Allah yang berkuasa. Itu disebutkan pada zaman Abraham. Ketika Abraham sedang diuji oleh Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas bumi, dan dia memberikan janji bahwa Abraham dan anak turunnya itu nanti akan seperti bintang langit dan pasir di pantai. Maka Abraham menyebut Allah dengan karakternya, yaitu bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang berkuasa, El Shaddai. Lalu kita juga pernah melihat ketika Hagar ketika dia diusir dan dia pergi di padang gurun, dan ketika dia haus, ya, dia ketemu dengan ketika Ismail yang sudah kehausan, dia berusaha untuk dapat minum, dan ternyata Tuhan menyediakan, dan disebut bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat. Nah, saudara, banyak nama-nama Allah yang disebutkan oleh tokoh-tokoh Alkitab itu menunjukkan karakternya. Artinya begini, Bapak Ibu, Allah yang kita sembah, Allah yang berkarakter, dan kita mengenal Allah itu karena apa? Karakternya. Makanya disebut sebagai Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, Shaddai, Elohim, terus Adonai dan lain sebagainya. Itu menyebutkan nama Allah berdasarkan karakternya. Jadi Allah yang kita sembah bisa diketahui atau dikenal melalui karakternya, maka orang-orang Kristen harus bisa diketahui dan dikenal melalui karakternya. Saudara, kembali lagi, pohon itu dikenal melalui buahnya, dan kita sebagai pohon, digambarkan sebagai pohon dalam Lukas 6 tadi, dikenal melalui buah kita. Apa itu? Karakter kita. Karakter itu dibentuk ketika kita menghidupi firman. Bukan berapa banyak kita dengar, tetapi berapa banyak kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, tujuan untuk kita menjadi murid Kristus adalah untuk bertumbuh dan berbuah, bukan hanya semata-mata bertumbuh. Suatu ketika Tuhan Yesus ketika dalam perjalanannya, dia sangat lapar, dan dia menemukan pohon ara yang sangat rimbun, sangat besar, daun-daunnya lebat. Ketika dia melihat pohon itu bertumbuh, Yesus berpikir, dia
Dia sedang lapar dan dia mencari-cari, siapa tahu ada buah pohon ara itu yang bisa dimakan. Ternyata ketika Tuhan Yesus melihat sekeliling pohon itu, di tengah-tengah pohon itu, di daun-daunnya, tidak menemukan satu buah apapun di dalam pohon itu. Lalu Yesus berkata, percuma pohon ini hidup, tetapi tidak menghasilkan buah. Lebih baik pohon ini mati. Ketika Yesus bilang begitu, tiba-tiba pohon ara itu lama-lama menjadi kering dan mati. Perhatikan, yang dicari Yesus di dalam kehidupan kita bukan sekedar bertumbuh, tetapi yang dicari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita adalah kita menghasilkan buah atau tidak. Buah itu bisa dihasilkan kalau kita bertumbuh. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak menghasilkan buah. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah, maka itu sia-sia juga. Karena tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati. Untuk bertumbuh, kita menerima firman. Untuk berbuah, kita melakukan firman. Saya ulangi, untuk kita bertumbuh menjadi dewasa, kita harus menerima firman. Tetapi untuk kita menghasilkan buah karakter dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan firman. Nah, saya berdoa buat kita semua. Setiap sekali saudara ikut ibadah online saat-saat seperti ini, adapun ibadah yang sudah onsite, saudara pastikan saudara menerima firman itu menjadi pertumbuhan kita. Dan ketika sudah menerima firman itu, saudara lakukan dalam kehidupan kita menjadi karakter kita. Saudara, Tuhan tidak terlalu exciting melihat kita cuma sekedar bertumbuh dan banyak pengetahuan tentang Alkitab. Tetapi Tuhan itu sangat exciting ketika kita bisa menjadi pelaku firman. Karena itu yang merubah karakter kehidupan kita. Cara bertumbuh adalah dengan menerima firman. Kalau cara untuk kita berbuah, kita melakukan firman. Jadi tujuan menjadi murid Kristus adalah untuk bertumbuh dan berbuah. Mari katakan sama sebelah kiri kanan saudara, di dalam keluarga saudara, katakan, ayo bertumbuh. Lalu katakan kembali, ayo kita berbuah. Oke, baik. Jadi tujuan menjadi murid Kristus adalah untuk bertumbuh dan berbuah. Untuk bertumbuh, kita harus menerima firman. Untuk berbuah, kita harus melakukan firman. Kenapa kita harus berbuah? Pertanyaannya, kenapa kita harus berbuah? Kita harus menghasilkan karakter Kristus. Pertama, berbuah itu selalu lebih menarik daripada sekedar bertumbuh. Saya ulangi, berbuah itu selalu lebih menarik daripada sekedar bertumbuh. Kita bisa lihat, kita baca di Lukas 6 tadi, ayat yang 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semua duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus berbuah? Kenapa sepanjang 10 bulan gereja ini bicara tentang karakter, dan kita harus melakukan dalam kehidupan kita supaya kita berbuah? Karena pertama, berbuah itu lebih menarik daripada sekedar bertumbuh. Tadi saya memberikan ilustrasi ketika Tuhan Yesus mencari buah di dalam pohon ara dan dia tidak menemukan, maka dia tidak tertarik dengan daun-daun yang lebat, dia tidak tertarik dengan rindangnya pohon itu, dan dia bilang, ngapain percuma nih bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah, lebih baik gak usah bertumbuh, lebih baik mati saja. Dan tiba-tiba pohon itu mati. Nah, saudara, buah itu lebih menarik daripada sekedar pohon. Saya ingat ketika waktu saya masih kecil, ketika masih di kampung, saudara, kita anak-anak pada waktu kecil kita sering main bola, saudara. Kita main bola di lapangan. Lalu biasanya kalau kita iseng-iseng pulang dari main bola itu, kita melewati depan-depan rumah tetangga. Dan seringkali kita melihat di dalam depan halaman rumah tetangga itu ada pohon jambu, gitu kan? Pohon jambu. Dan kalau ketika pohon itu berbuah, saudara, itu menarik kita. Untuk apa, saudara? Untuk mencurinya, untuk ngambil. Kita pakai batu, kita lemparin buahnya itu supaya kena jatuh, atau kita ambil galak, kita sodok buahnya untuk supaya buahnya jatuh, kita ambil. Dan tidak jarang pemilik pohon itu teriak-teriak, "Hei, ngapain sini? Pergi," gitu.
Kenapa kita anak-anak pada waktu itu suka dengan jambunya? Kenapa nggak suka dengan pohonnya? Karena buah itu lebih menarik. Berbuah itu selalu lebih menarik daripada pohonnya untuk bertumbuh. Saudara, kalau saudara menanam pohon mangga, tetapi pohon itu tidak berbuah-buah, ya tidak pernah berbuah, bertahun-tahun tidak pernah berbuah, yang saudara lakukan apa? Apakah saudara tetap pelihara pohon itu sampai rumah saudara hancur karena akarnya merusak fondasi rumah? Ketika pohon buah mangga yang sudah tanam tidak menghasilkan buah, maka otomatis itu tidak menarik perhatian saudara. Dan saudara akan cenderung untuk menebang pohon itu atau mencabut pohon itu. Karena kenapa? Tidak ada hasilnya. Tetapi ketika saudara menanam pohon mangga dan dia berbuah, ya ketika dia berbuah, pertama kali berbuah kita senangnya minta ampun, ya kan? Dan kita akan berusaha untuk merawat pohon itu supaya semakin berbuah. Karena kenapa? Berbuah itu selalu lebih menarik. Nah, sama di dalam kehidupan kita, bertumbuh itu selalu ke dalam. Tetapi kalau berbuah itu mesti keluar. Bertumbuh itu selalu ke dalam, tetapi kalau berbuah itu pasti keluar. Apa yang keluar di dalam kehidupan kita itu lebih menarik dibanding apa yang di dalam. Ketika saya melayani pada hari ini, ibadah pada hari ini, ketika saya menuju ke tempat ini, saudara, di gereja saudara, saya berusaha untuk bisa memakai baju serapi mungkin. Saya berusaha memakai kostum atau dress code yang semenarik mungkin, nggak kucel, nggak kumel. Karena kenapa? Ketika saya memakai kostum yang menarik, maka saudara-saudara yang melihat dan mengikuti firman Tuhan pada hari ini tertarik untuk mendengarkan. Tetapi bayangin kalau saudara saya datang tanpa pakai baju, tidak menarik. Saudara akan buru-buru mematikan handphone saudara, saudara akan buru-buru mematikan internet saudara, untuk saudara tidak mengikuti firman Tuhan pada hari ini. Karena kenapa? Sesuatu yang di luar itu selalu menarik. Berbuah artinya sesuatu yang keluar. Kalau bertumbuh itu pasti ke dalam. Nah, kita harus balance. Bertumbuh, saudara harus bertumbuh di dalam, tetapi juga saudara harus berbuah keluar. Ya, saudara, siapa di sini suka makan bakmi? Kita pasti suka makan bakmi ya. Kalau nggak suka makan bakmi, mungkin nasi padang lah atau apa ya. Nah, saudara perhatikan, ketika saudara sedang mengendarai kendaraan saudara, saudara melihat ada satu restoran bakmi atau rumah makan bakmi, dan pengunjungnya ramai, ngantri, saudara. Ngantri, saudara melihat dari luar, ngantri panjang untuk makan mie. Kira-kira itu menarik saudara atau enggak? Pasti menarik. Coba bandingin kalau dengan rumah makan yang kelihatannya sama-sama jualan bakmi tapi sepi, nggak ada pengunjung sama sekali, saudara nggak melihat ada satu pun meja yang terisi. Saudara tertarik untuk makan di restoran itu? Tidak. Pasti saudara tertarik dengan rumah makan yang pengunjungnya antri. Karena saudara mikir gini, satu, mungkin mie-nya enak. Dua, mungkin lagi promo, lagi diskon. Ya, beli mie dapat tanggal, ini ya, gitu bagaimana? Yang ketiga, mungkin suasananya enak, dan itu yang menarik. Ketika berjubel-jubel, sudah tertarik, akhirnya sudah merelakan diri untuk ngantri, supaya sudah bisa mengikuti atau bisa menikmati juga. Nah, sama, sesuatu yang terlihat dari luar, ya, karakter yang keluar dari kehidupan kita, itu menarik Tuhan dan menarik orang sekeliling kita. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan pertumbuhan kita, karena itu abstrak, itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Orang lain tidak tertarik dengan pertumbuhan rohani kita, karena itu abstrak, pertumbuhan saudara dengan Tuhan. Tetapi orang itu akan tertarik ketika kita punya karakter yang keluar dari kehidupan kita. Ketika kita dihantam badai COVID-19 ini dalam kesesakan, kita tetap setia sama Tuhan. Orang melihat itu, ini jemaat Kibli Budi Indah, walaupun lagi susah, tetapi dia tetap setia datang ke gereja, dia tetap setia beribadah. Itu menarik orang untuk bisa mengetahui ada apa sih dengan gereja Budi Indah. Lama-lama dia akan tertarik dan dia akan tanya, di gereja ada apa sih? Lalu kita sebagai anak Tuhan bisa menyampaikan, di gereja kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu ternyata bisa lebih menarik orang datang kepada Tuhan melalui karakter kita. Atau mungkin ketika kita di dalam situasi sulit seperti ini,
Saudara sebagai karyawan sudah diperhadapkan dengan kehidupan, yuk kita jujur atau tidak. Ketika kita tetap jujur, walaupun itu susah, orang-orang teman-teman saudara, rekan-rekan klien saudara, sekalian saudara akan melihat, ini orangnya hebat nih. Dia di dalam tengah-tengah situasi sulit, mestinya harus bisa korupsi, mestinya bisa bisa ngemplang dan sebagainya, tetapi dia tetap jujur, dia tetap sesuai dengan aturan perusahaan. Dan itu bisa menarik orang. Karena kenapa? Kita punya integritas dan kita punya kejujuran. Kembali lagi, karakter itu lebih menarik Tuhan. Karakter itu lebih menarik pada sesama kita dibanding pertumbuhan kita. Saya berkata begini bukan berarti saudara tidak mengajarkan bertumbuh. Saudara harus bertumbuh. Tetapi ketika sudah bertumbuh, saudara harus berbuah. Karena saudara tidak akan mungkin berbuah tanpa mengalami pertumbuhan. Pertama, kenapa kita harus berbuah? Berbuah itu lebih menarik daripada sekedar bertumbuh. Sama seperti kita sedang mengantri mie yang ramai. Karena kenapa? Itu lebih menarik kita. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita harus berbuah? Pertama tadi berbuah itu lebih menarik dari sekedar bertumbuh. Yang kedua adalah berbuah itu lebih bermanfaat dari sekedar bertumbuh. Lukas 6 ayat 5 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah saudara, kalau yang pertama berbuah itu lebih menarik, yang kedua adalah berbuah itu lebih bermanfaat dari sekedar bertumbuh. Saudara, ketika Yesus lapar, dia tidak menemukan pohon arah, maka pohon itu tidak bermanfaat baginya. Dan dia bilang lebih baik pohon itu gak usah hidup, akhirnya mati. Berbuah itu lebih bermanfaat dan lebih memberi dampak dari sekedar cuma bertumbuh. Buah selalu memberikan manfaat. Amin. Di dalam buah kita bisa mendapatkan vitamin apa, saudara? Kita dapat mendapatkan vitamin dari buah. Saudara tidak akan mendapatkan vitamin dari dahannya pohon. Saudara tidak akan mendapatkan vitamin dari batangnya pohon. Tetapi saudara mendapatkan vitamin mineral dari buah. Kalau buah jeruk, manfaatnya vitamin apa? C, jeruk. Kalau buah alpukat, vitamin A, ya. Disesuaikan dengan itu ya, awalnya aja ya, saudara. Jadi buah selalu memberikan manfaat bagi orang. Kita makan buah itu tidak ada salahnya. Karena kenapa? Buah itu selalu bermanfaat, mengandung vitamin, mengandung nutrisi yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Demikian juga dengan karakter kita. Karakter kita itu bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain di sekeliling kita. Kalau kita hidup di dalam kejujuran, maka karakter kita itu sangat bermanfaat untuk hidup rumah tangga kita. Selama kita memiliki kehidupan rumah tangga tanpa ada kejujuran, maka sudah bisa memastikan rumah tangga kita akan serasa seperti neraka. Seperti apa neraka, saya juga nggak tahu karena belum pernah ke neraka. Ya, tetapi ketika kita hidup di dalam rumah tangga tanpa kejujuran, maka yang terjadi rumah tangga kita penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, dan akhirnya itu menjadi neraka di dalam rumah tangga kita. Jadi hidup di nilai kejujuran. Ketika di dalam rumah tangga kita tidak ada nilai kesetiaan, maka yang terjadi adalah saling berbalas untuk berselingkuh satu sama lain. Dan itu menjadi neraka di dalam rumah tangga kita. Selama kita punya kesetiaan, ya, itu akan menghadirkan surga di dalam rumah tangga kita. Di dalam kehidupan kita berjemaat seperti itu juga. Ketika kita punya integritas di dalam pelayanan, maka kita bisa menciptakan atmosfer pelayanan gereja kita menjadi atmosfer surgawi. Tetapi selama kita tidak punya integritas di dalam pelayanan, maka saudara yang rasakan sudah akan melakukan aktivitas tanpa menghadirkan suasana surgawi di dalam gereja kita. Miliki integritas juga di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Integritas itu sangat diperlukan di dalam setiap pelayanan kita. Banyak orang jago pelayanan, banyak orang jago khotbah, banyak orang bisa jago main musik, banyak orang bisa bikin pujian sehingga suara bagus-bagus. Tetapi yang berintegritas itu yang lebih utama. Amin, saudara. Buah selalu memberikan manfaat. Kita selalu makan buahnya karena ada manfaat. Bertumbuh itu untuk kita nikmati. Kalau berbuah untuk bisa dinikmati oleh orang lain.
buah itu saudara, pohon mangga itu ketika pohonnya itu berbuah, mangga itu dinikmati oleh siapa? Oleh pemiliknya, oleh orang lain. Nggak mungkin pohon itu makan buahnya sendiri. Karena kenapa? Buah itu hanya untuk dinikmati oleh orang lain. Demikian juga dengan karakter kita. Karakter kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Tuhan juga menikmati karakter kita. Bukan berapa banyak yang kita dengar, tetapi berapa banyak yang kita lakukan itu yang dinikmati oleh Tuhan. Orang sekeliling kita akan selalu menikmati kehidupan Tuhan di dalam kehadiran kita ketika kita berkarakter seperti Kristus. Tanpa kita menghasilkan karakter, orang lain tidak tahu Tuhan. Tanpa kita menghasilkan karakter, orang lain tidak akan mengenal Tuhan. Tanpa kita tidak mengeluarkan karakter, tidak mungkin pasangan kita mengenal Tuhan. Jadi jangan buru-buru atau paksa pasangan saudara gereja, sementara kita tidak pernah mengeluarkan karakter berbuah baik. Ketika kita mengeluarkan karakter berbuah baik, orang pasangan kita akan melihat, oh ada perubahan di dalam kehidupan kita, dan dia akan lebih tertarik kepada Tuhan melalui karakter kita. Bukan kita buat baik. Kita buat baik dia begitu terteriak. Tapi kalau karakter kita keluarin, maka dia akan datang pada Tuhan melalui kehidupan kita. Terakhir, saya mau tanya pada kita semua. Siapa di sini yang pernah belanja online? Angkat tangan. Ya, pernah belanja online ya? Ya, kita pernah mungkin gini, saudara belanja online, sudah melihat gambar di situs online saudara, yang sudah lihat, sudah pengen beli sepatu, warnanya abu-abu, ukurannya segini dan modelnya seperti itu. Sudah pesan, ya, sudah pesan, tidak berapa lama, 3 hari kemudian barangnya datang. Pernah nggak saudara mengalami apa yang sudah pesan dengan barang yang datang itu berbeda? Sering kan ya? Bagi yang suka belanja online, kita pesan apa, yang datang apa. Kita pesan seperti model yang di foto, yang datangnya nggak seperti sesuai dengan foto. Yang terjadi apa, saudara? Sudah komplain. Gimana sih saya pesannya ini sesuai gambar ini? Ya ini gambarnya seperti ini. Yang di foto ramping, tetapi memang yang sebenarnya yang agak besar karena pengambilan foto gitu. Terus warnanya abu-abu, di foto lebih cerah. Ketika datang barangnya lebih buram. Nah, saudara, kita komplain, situsnya juga membilang diri, ya ini sesuai dengan yang ada, yang di foto itu memang hasilnya seperti itu, gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Kita kapok, kita nggak akan pernah datangin situs online itu, dan kita tidak akan pernah belanja di situs itu. Nah, sama di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berbuahnya tidak sesuai dengan pertumbuhan kita. Dan orang-orang Tuhan komplain, tanda kutip ya, komplain. Loh kok tidak sesuai? Di gereja bisa menyembah-nyembah, angkat tangan, nangis-nangis, tumbang dan sebagainya. Tetapi ketika di luar suka kata-kata kotor, suka kata-kata yang menyakiti, gak ada buah yang keluar dari hasil angkat tangan, hasil tumbang, hasil nangis di rumah Tuhan. Akhirnya Tuhan kecewa. Ya kan Tuhan kecewa? Gak sesuai dengan orderan tanda kutip. Nah, sama juga dengan orang sekeliling kita. Kita rajin ke gereja, setiap minggu ke gereja, kita nangis-nangis di gereja. Ketika kita pulang, kita maki-maki istri kita omelin suami kita. Suami kita, istri kita yang ketika tahu, loh, pulang gereja mestinya lebih baik, ternyata tidak menghasilkan buah yang baik. Ngapain saya ke gereja? Akhirnya nggak mau ke gereja. Kembali lagi, buah itu lebih disukai oleh orang lain. Buah itu lebih bermanfaat daripada orang lain. Sama seperti kita belanja online. Maka apa yang harus yang kita order harusnya sama seperti yang kita terima. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, mestinya kita sama menghasilkan buah sesuai dengan pertumbuhan kita, yaitu karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, jangan cuma sekedar bertumbuh, tetapi hasilkan buah-buah karakter di dalam kehidupan kita. Saya percaya jemaat Budi Indah pada hari ini, kita tidak hanya semata-mata mengejar pertumbuhan, karena pertumbuhan itu hanya ada di dalam kita, tetapi kita juga menghasilkan buah-buah dari pertumbuhan kita, yaitu karakter-karakter yang kita pelajari selama 1 bulan ini. Mari keluarkan itu, karena itu lebih bermanfaat, lebih menarik bagi Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu.
Kami mengucap syukur bahwa hidup kami bukan hanya semata-mata untuk bertumbuh, tetapi biarlah kami terus bertumbuh, tetapi juga menghasilkan buah karakter dalam hidup kami. Karakter kami bisa muncul ketika kami menghidupi nilai-nilai dari firman Tuhan yang kami dengar setiap hari Minggu, yang kami dengar setiap saat teduh kami. Bapak, kami berdoa buat kami semua, ajarkan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi ajarkan kami untuk melakukan firman di depan kami. Bertumbuh itu di dalam, berbuah itu di luar. Ketika kami boleh menghasilkan buah-buah dari kehidupan kami, karakter kami, maka Engkau disukakan melalui buah-buah kami, karena berbuah itu lebih disukai, lebih dinikmati ketika kami bisa menghasilkan buah, dan berbuah itu lebih bermanfaat. Biar hidup kami boleh bisa dinikmati oleh keluarga kami, hidup kami bisa dinikmati oleh Tuhan, hidup kami dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami, karena ada buah yang keluar dari kehidupan kami. Kami berdoa, sepanjang 10 bulan kami sudah belajar tentang karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kami. Ajarkan selama 2 bulan ke depan ini sebelum kami mengakhiri tahun 2020, kami bisa melakukan karakter-karakter itu dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar nyata hidup kami berbuah dan dinikmati oleh semua orang dan juga dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur menerangkan kebenaran firman-Mu dan ajarkan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Pada hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang begitu sangat jelas. 10 bulan kita sudah mempelajari karakter Kristus, dan kita semua belajar bukan sekedar bertumbuh, tetapi kita juga berbuah, ya, berbuah menghasilkan karakter yang seperti Yesus kehendaki, yang 10 bulan kita sudah pelajari, ya. Biarlah karakter-karakter Kristus ini, ya, boleh terus kita buahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar, bahwa berbuah itu lebih menarik daripada sekedar bertumbuh. Berbuah itu lebih bermanfaat daripada sekedar bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita untuk tetap belajar, ya, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari selama 10 bulan ini. Jangan dengan kekuatan kita, minta kekuatan dari Tuhan. Tidak ada yang instan. Walaupun kita sudah 10 bulan belajar, tetapi biarlah Allah yang akan menumbuhkan semuanya ini sampai kita berbuah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap semangat, ya, terus beribadah online. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan yang menentukan. Amin. Saudara, kita tidak menyangka dan kita tidak tahu sampai kapan. Tapi sungguh kita harus mengimani bahwa saat-saat ini juga Allah terus bekerja, Allah terus berkarya buat negeri kita. Sehingga apa? Sehingga masa pandemi ini akan cepat berlalu. Oleh karena ada doa-doa dari saudara sekalian, ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan umumkan kembali, ya, untuk minggu kelima kita akan beribadah secara Zoom Meet, ya, pakai aplikasi Zoom. Ya, saya tahu saudara terus berusaha. Bagi siapa yang belum punya aplikasi Zoom ini, segera menghubungi, ya, tim multimedia atau saudara Yohanes, nanti akan dibantu untuk membukakan aplikasi ini. Amin, saudara. Dan pada pagi hari ini juga kita akan tetap berdoa, ya, buat acara Natal kita. Kalau nanti sudah ibadah offline, ya, kita akan beribadah di tempat ini. Tapi kalau tidak pun kita akan terus merayakan, ya, ibadah Natal, karena panitia sudah mempersiapkan semuanya ini. Dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh hari ini, ya. Baik para pemimpin pujian, PR singer, juga para pemain musik, multimedia, semua itu biar Tuhan yang akan terus berkarya buat saudara-saudara sekalian. Lebih dari itu, pada saat pagi hari ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, ya, Bapak
Bapak Pendeta Doni Susanto yang sudah begitu jelas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah yang akan terus memberkati dengan hikmatnya, dengan kasihnya, dengan otoritas yang daripada Tuhan, sehingga dimanapun hamba Tuhan ini melayani akan Tuhan perlengkapi. Amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan hati kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Bapa, Allah yang sungguh mengasihi kami sampai dengan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, bahkan kembali kami Tuhan boleh mengisi hati kami dengan firman-Mu, itu oleh karena anugerah-Mu ya Bapa, yang patut kami syukuri Tuhan. Biarlah dengan segala anugerah ini Tuhan, kami boleh kembali menjalani hari-hari kami di kemudian hari. Dan biarlah Tuhan juga yang akan terus menjaga dan melindungi kami Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Doni Susanto Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Allah yang akan terus memperlengkapinya Tuhan dengan kuat kuasa kasih-Mu, hikmat-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa otoritas-Mu Bapa. Agar dimanapun hamba-Mu ini melayani, biarlah Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, dan berkati pelayanannya dimanapun ia melayani. Terima kasih Bapa, kami juga terus bersyukur Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang dengan setia Tuhan melayani pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati Bapak anak-anak-Mu ini, karena mereka sudah mempersiapkan dengan baik Tuhan. Engkau sendiri yang akan disukakan oleh pelayanan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan terus bekerja buat negeri kami yang tercinta ini Tuhan, yang kami kasihi Tuhan. Biarlah Allah terus berkarya Tuhan melalui para pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi bersama dengan stafnya Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau yang akan terus memberikan hikmat Tuhan, agar dia bersama dengan para stafnya Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan negeri kami ini Tuhan, Engkau akan pakai mereka Bapa. Jauhkan dari segala pementingan diri Tuhan, di dalam mereka melakukan tanggung jawabnya sebagai Tuhan pemimpin pemerintahan kami ini. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau yang akan hadir di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Bahkan Engkau yang akan melawat setiap mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, tolong jamah sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kalau ada Tuhan di antara mereka yang kehilangan damai sejahtera, Tuhan yang akan mencurahkan damai sejahtera dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati Tuhan segala apa yang dikerjakan jemaat-Mu, jadikan berhasil bahkan beruntung oleh karena kemurahan Allah terjadi dalam jemaat-Mu di Budi Indah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan Bapa anak-anak-Mu yang melayani Engkau dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan akhiri Tuhan ibadah kami ini dengan kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan arahkan hati dan pikiranmu, karena Dia akan terus memberkati kita. Bapa yang baik, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mohon Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan akan memberkati engkau dengan kasih karunia, damai sejahtera, dan kuasa dari Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat ini tercurah bagi kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Yesus memberkati.